variabel. Antar variabel itu kan tadi kalau gelombang itu berhubungan dengan angin, ya kan? Angin apa? Misalnya angin permukaan. Oh, di Indonesia ini gimana kalau kita hubungkan dengan monsun? Ya, notabene angin itu kita peroleh dari monsun asar monsunal bagaimana. Akhirnya tujuan-tujuan tersebut dapat terpilahkan. Oh, berarti parameter tinggi gelombang, kemudian berapa daya listrik yang dihasilkan, kemudian bagaimana variasinya gelombang laut tersebut terhadap daya listriknya pada saat periode monsun, dan juga bagaimana daerah mana yang bisa direkomendasikan untuk dijadikan dengan pulau-pulau 17.000 kan. Nah, kita secara menyatakan seperti itu. Ini biasanya berhubungan ya, dua ini tujuan atau topik dulu boleh ya. Misalnya topik ini pengen gelombang, tapi energi yang terbarukan boleh, itu dulu tidak masalah ya. Tujuan ataupun topik boleh di cara duluan topik boleh, tujuan boleh ya kan. Nah, kemudian dalam menentukan topik itu sesuai ruang lingkup penelitian, jadi jangan melebar kemana-mana. Pastikan bahwa topik tersebut disesuaikan dengan tujuan ya, dan juga panduan penelitiannya ditetapkan. Selanjutnya, pilih topik yang sesuai dengan perhatian dan minat Anda. Jadi kalian misalnya pengen memilih topik gelombang, ya sudah silakan saja, atau memilih topik turbulensi, atau memilih topik El Nino, atau MGO, atau siklon tropis, atau hujan es, terserah silakan. Ya, itu menurut kalian yang dirasa saya paling seneng ini Pak. Ya, selama ini saya dipelajari misalnya satelit atau radar, boleh. Ya, itu boleh memilih. Karena setiap kalau itu misalnya dipaksakan, itu tidak akan bagus hasilnya. Seperti hanya misalnya Bapak waktu kuliah juga pembimbing Bapak atau promotor Bapak langsung mengiyakan, oke, ini aja yang dipilih. Itu yang diperlukan supaya kita sama-sama enak. Pembimbing itu hanya mengarahkan, oh, kalau mau pilih topik ini gimana speknya ini, ya. Jadi tetap ada topik yang kita inginkan, namun kadang kan kita diperbaiki atau diarahkan oleh pembimbing tersebut. Kemudian pastikan topik yang dipilih itu memiliki sumber data dan informasi yang memadai sebagai referensi data pendukung. Misalnya sumber data dan informasi memadai sebagai referensi data pendukung. Ya. Bentar ya. Kita lanjut. Jadi pastikan topik yang dipilih memiliki sumber data dan informasi yang memadai sebagai referensi data pendukung, ya kan? Jadi kalau kalian nanti memiliki data misalnya seperti gelombang begini, paling enggak kalian harus memiliki data gelombang atau memiliki data akan gelombang itu hubungannya dengan angin 10 meter atau permukaan, itu harus dilihat dulu, ya kan? Jadi 3 hal sebenarnya yang penting sebelum
sebelum kalian memulai dalam pekerjaan riset atau penelitian itu, kalian harus menentukan topik, tujuan, dan juga data. Kalau data tidak ada, ya paling enggak kita harus beralih dengan ke topik yang lain, ya kan? Itu 3 hal yang istilahnya tidak bisa dipisah-pisahkan, ya kan? Usahakan topik itu memiliki topik yang orisinil, artinya yang asli, yang belum dikaji oleh orang lain. Jadi kita memiliki suatu kebaruan. Artinya kebaruan itu tidak kebaruan itu berarti kita harus menemukan metode yang baru atau model yang baru, enggak. Tetapi sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Misalnya ini ada anak semester 8 kemarin, misalnya ada sudah penelitian dari metode CST dari satelit, kemudian ada metode MCST dari penelitian lain. Namun dia inginkan metode, menggabungkan kedua metode itu bagaimana, ya kan? Apakah lebih baik ataukah lebih buruk, nggak tahu. Nah, dari sini itu sesuatu yang baru, apalagi dia persempit, ya kan, lokasinya. Nah, itu yang penting. Selanjutnya adalah identifikasi dan perumusan masalah, ya kan? Batasi perumusan masalah, tetapkan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, ya kan? Jadi kalian nanti menulis latar belakang itu, rumusan masalah latar belakang itu harus benar-benar fokus, tidak melebar kemana-mana. Misalnya di ini adalah yang topiknya adalah mengenai gelombang atau energi gelombang sebagai energi uprak di situ, berkutat di situ, tidak perlu melebar ke kemana-mana. Misalnya melebar ke energi surya dan sebagainya, tidak perlu, tetapi tetap ke arah gelombang. Kemudian spesifik dan langsung menggambarkan permasalahan dengan jelas, ya. Jadi harus spesifik, gitu. Kemudian memiliki relevansi atau hubungan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, ya kan? Memiliki hubungan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya ada energi terbarukan dari pernah ada yang meneliti. Jangan kita memiliki pikiran bahwa ini belum pernah diteliti, Pak. Ya, pernah diteliti, tetapi kita kembangkan, kita terapkan dengan misalnya metode yang lain, ya kan? Itu boleh, ya. Kemudian memiliki nilai lebih di bidang keilmuan kita, ya. Tadi kan gelombang kaitannya dengan angin monsun gimana, ya kan? Selanjutnya pengumpulan data pendahuluan. Nah, data itu perlu. Karena apa? Karena data inilah yang dapat mendukung adanya informasi yang kita peroleh, ya kan? Oh, ternyata data gelombang itu datanya adalah HIMGES misalnya. HIMGES di Pusmar. Oh, itu sangat mendukung sekali, ya kan? Karena data-data tersebut sangat mudah didapat. Seperti itu contohnya, ya kan? Dengan adanya kita memproses atau tinggal mengajukan surat ke Pusmar, itu lebih mudah, ya kan? Jadi data-data tersebut bisa diperoleh. Selanjutnya adalah perumusan hipotesis. Nah, hipotesis itu apa? Jawaban sementara, ya kan? Jawaban sementara dari apa yang kita teliti. Misalnya di sini gelombang itu pasti mempengaruhi tinggi, maksudnya tinggi gelombang laut di wilayah 3T itu pasti memiliki tinggi optimum atau tinggi maksimum, ya kan, biasanya begitu. Oh, ternyata tinggi maksimumnya itu di daerah Nias misalnya, itu 5 meter, Pak, di sebelah barat Sumatera. Nah, itu apakah berpotensi
dibandingkan dengan yang di misalnya di Timur Nias. Timur Nias itu tinggi gelombang hanya sekitar 1-2 meter. Nah, dan ternyata kemarin jawaban sementara tinggi gelombang itu di Sumatera, di Nias bagian barat itu lebih tinggi dan potensial untuk energi listrik itu lebih bagus dibanding di Timur Nias. Jadi menggambarkan hipotesis itu menggambarkan dari kesimpulan atau jawaban sementara dari situ ya, dengan menggunakan kalimat yang istilahnya menyatakan sebab akibat. Ya kenapa? Ya karena gelombangnya di situ lebih tinggi dibanding di pulau di sebelah timurnya seperti itu. Ya. Kemudian kerangka tulisan penelitian yang kalian perlu lakukan itu nanti kan skripsi ya, latar belakang pelaksanaan penelitian itu ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian, ya, kemudian ada manfaat penelitian nanti bisa dibagi adalah manfaat secara teoritis atau akademis dan manfaat secara praktis. Manfaat teoritis atau akademis itu misalnya seperti gelombang ini secara akademis ya, ini penelitian ini dapat memberikan pemahaman, menambah pengetahuan terkait energi baru terbarukan tentang gelombang laut di wilayah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Ya kan? Selain itu dapat pengaruh monsun terhadap pola tinggi gelombang laut dan dapat menjadi pedoman bagi peneliti berikutnya pada kajian potensi energi baru terbarukan. Nah, dari manfaat akademis tersebut, jadi dapat pengaruh monsun tersebut dapat mempengaruhi pola tinggi gelombang, ya kan? Di wilayah tentu saja wilayah-wilayah monsunan, ya kan? Wilayah-wilayah monsunan mana aja kan ada wilayah yang terjadi hujan sepanjang tahun, ya atau ekuatorial, ada juga wilayah yang anti monsunal atau wilayah lokal yang memiliki hujan lokal boleh. Kita harus memiliki batasan masalah wilayah-wilayah yang wilayah memiliki ciri khas hujan monsun ya. Kemudian manfaat praktis itu dapat dijadikan acuan pertimbangan jadi untuk merekomendasikan pembangunan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan di Indonesia. Jadi di mana saja sih misalnya rekomendasi pembangunan energi baru terbarukan itu jika merekomendasikan, nah itu yang bagus sekali, merekomendasikan wilayah mana yang cocok, yang bagus itu manfaat praktisnya, ya kan, dijadikan pembangkit listrik tenaga gelombang itu di daerah mana. Ya. Jadi ini bagus sekali. Kadang Bapak kita terlalu latah, ya kan, SBMKG itu tarunanya terlalu latah dengan mengatakan bahwa ini misalnya sebagai acuan atau rujukan prakirawan atau forecaster untuk memberikan informasi peringatan dini cuaca. Nah, itu selalu diungkapkan. Sebenarnya tidak harus itu, dikembangkan dengan hal-hal yang lain, misalnya sebagai evaluasi atau referensi, ya kan, sebagai pedoman atau sebagai rujukan bisa juga sih, ya kan, misalnya informasi apa terkait cuaca, ya kan, misalnya gelombang laut itu ternyata bisa direkomendasikan nih di wilayah tersebut gitu. Atau misalnya informasi curah hujan ini bisa kok diinformasikan kepada nelayan dan para pengusaha laut, ya kan, untuk mengetahui adanya curah hujan, misalnya pada saat pembenihan, ya kan, perlu
perlu apa air yang lebih banyak lagi, misalnya. Seperti itu. Ya. Itu praktisnya. Jadi jangan terpaku pada karena peringatan dini cuaca terus. Misalnya kalau misalnya memahami dinamika atmosfer misalnya, ya bisa jadi kan sebagai informasi, bagian informasi untuk misalnya memperakirakan cuaca, misalnya 1 hari atau 3 hari sebelumnya kepada masyarakat, ya kan, dalam menginformasikan misalnya prediksi curah hujan, ya kan, terkait dengan apa awan es atau misalnya terkait fenomena siklon tropis misalnya kan. Nah, itu bisa kalau judulnya siklon tropis perlu mengkreasi adanya kalimat atau kata-kata yang ilmiah itu bisa dimasukkan di situ. Jangan terlalu monoton juga. Kemudian jangka waktu pelaksanaan penelitian itu perlu, ya kan? Sampai kapan, di mana, ya kan? Tempat dan lokasi penelitian itu harus dibatasi. Hipotesis yang dirumuskan, jenis data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, pengolahan data, bahkan pelaporan hasil penelitian, kalian harus betul-betul dirangkum dengan baik. Ya. Oke, kemudian Bapak ini apa? Kenapa melakukan penelitian? Ya kan? Penelitian itu menambah pengetahuan. Ya. Penelitian itu dapat menambah pengetahuan. Jadi kita guna untuk memberikan apa ya informasi kepada orang lain atau kepada junior kita, ya, atau kepada sesama rekan taruna atau bahkan senior kita. Dari penelitian itu kita akan tambah pengetahuan-pengetahuan yang istilahnya baru, ya, dari penelitian ini. Kemudian penelitian ini dapat meningkatkan praktik itu praktik oh ternyata dengan ide-ide baru tersebut misalnya dengan model apa-apa bisa diterapkan. Kemudian penelitian menginformasikan perdebatan kebijakan. Jadi misalnya selama ini misalnya SST itu mendingin kok saat El Nino di Indonesia. Nah, SST itu dapat tapi bisa ada penelitian baru, ternyata SST itu mendingin pada saat El Nino itu di selatan Jawa, di utara Jawa belum tentu, malah meningkat gitu. Kan ada trennya. Seperti itu bisa diinformasikan. Jadi secara bijak, jadi bukan berarti membantah. Kemudian kenapa kita harus menuliskan hasil penelitian? Itu untuk mengingatkan kita bahwa informasi-informasi itu perlu dilakukan, ya kan? Juga untuk memahami tentang kompetensi kita selama ini, nah itu perlu dituangkan itu untuk menambah wawasan, jelas ya. Dengan membaca, dengan kita memindahkan ke dalam tulisan itu perlu dan penting. Ya. Selanjutnya untuk yang terakhir, ya, untuk hari ini selama 3 hari ke depan Bapak ada agenda yang istilahnya urgent, jadi manajemen waktu perlu Bapak ini. Jadi nanti habis ini tugas kalian harus kerjakan. Nah, kenapa menuliskan penelitian dalam makalah resmi seperti skripsi, tesis, dan disertasi atau mungkin dalam bentuk paper internasional, ya Scopus kalau zaman sekarang ya. Nah, itu alasan yang penting adalah menuliskan hasil penelitian agar dapat dibaca oleh orang lain. Kenapa sih aku menulis skripsi? Apa sih pentingnya? Nah, seperti itu, ya. Jadi hasil penelitian itu dapat dibaca oleh orang lain, ya. Kemudian menulis itu merupakan curahan pikiran kita, ya kan, kepada para pembaca. Ya. Kemudian penulis itu sebagai akademisi akan dianggap Anda itu berkontribusi terhadap keilmuan. Ketika Anda menulis, membaca, kemudian menuangkan itu dalam bentuk pikiran. Ya.
Itu yang penting. Ya. Jadi kalian memiliki tingkat orisinalitas atau mendapatkan sesuatu baru seperti tadi Bapak dapat memperkaya ilmu masing-masing. Ya. Itu yang penting. Kemudian dengan menulis, pendidikan mampu mempertanggungjawabkan sesuai kompetensi di bidang keilmuannya. Jadi dapat dipertanggungjawabkan ya, bahwa kompetensi Anda atau ketertarikan Anda mungkin pada saat ini di bidang satelit, di bidang radar, atau misalnya saya mau bahas mengenai research atau misalnya bumi vortex dan sebagainya. Itu secara teknis, ya kan? Itu jadi dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian terakhir yang ini, tulisan penelitian itu merupakan karya yang paling mudah dipelajari oleh semua orang. Ya. Alasan kepraktisan dalam penyebaran ilmu keilmuan itu menjadi pertimbangan bahwa sebuah karya tulis perlu dihasilkan. Jadi kalian dapat mudah membuatnya. Jadi artinya sebenarnya skripsi, tesis maupun disertasi itu masih dalam bentuk resminya itu ada karena di lingkungan kampus atau di lingkungan universitas atau sekolah tinggi ataupun institut. Tetapi kalau itu sebenarnya belum cukup, harus publikasi internasional maupun nasional, ya kan, baik Scopus maupun yang belum Scopus tidak apa-apa, ya. Nah, itu hanya beberapa dimiliki. Kalian skripsi ini tentunya itu, ya kan, harus ada kontribusinya akademisi. Jadi ada sih universitas lain yang tidak menggunakan skripsi hanya sebagai mata kuliah pengganti, itu bisa. Tetapi itu kan sepertinya tidak menjadi istilahnya, kalau tidak skripsi itu kok tidak ada karya ilmiahnya selama 8 semester gitu yang ditempuh saat kuliah gitu loh ya. Jadi perlu adanya kontribusi tadi. Itu penting. Terakhir adalah tugas untuk hari ini adalah buatlah pengayaan pada materi, kemudian mencari 2 paper, sintesis, serta matriksnya. Kemudian tuliskan rencana penelitian Anda dan mengapa Anda memilih topik tersebut. Jadi nanti dalam mensintesis paper itu kalian caranya membuat matriks, mensintesis itu meresum dari paper tersebut. Selanjutnya gunakanlah dengan kata-kata atau bahasa sendiri untuk menghindari plagiasi. Ya, paham ya? Jadi untuk menghindari plagiasi. Jadi sekarang kan ada istilahnya aplikasi Turnitin. Aplikasi Turnitin inilah yang akan mendetek tulisan kalian. Layak enggak? Atau lebih dari 20% tidak? Oh, ternyata lebih dari 20%. Nah, ternyata sebagian besar adanya plagiasi ini. Nah, itu yang penting, ya. Itu saja, karena Bapak juga dulu waktu disertasi itu ada Turnitinnya, jadi harus dites. Oh, ternyata Bapak mendapat Turnitin itu sekitar 11%, masih aman. Karena kita di eksak itu istilah kayak El Nino, monsoon itu kan istilahnya sudah umum ya. Yang penting adalah hasilnya nanti. Jika diturnitin, turnitin itu yang mesin artinya mesin apa sih namanya itu, plagiasi lah artinya. Ini sekarang kan ngetrennya supaya jangan ada plagiasi, jangan ada plagiat. Jadi kalian sudah terlatih mulai saat ini untuk membuat sintesis matrik. Ya. Itu
Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk siang ini, ya. Karena minggu depan juga, tapi minggu depan belum begitu ini karena Selasa, Rabu, Kamis ya, karena Bapak harus menjadi convener dan editor di kegiatan EJK ya. Jadi agak juga sibuk ya minggu ini dan minggu depan. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan satu. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau cukup tidak ada, itu saja ya untuk materi kuliah ini. Nanti absen, Bapak absenkan di SIMAS dan juga di mana Google Classroom sebentar Bapak posting ya. Segera kerjakan tugas, tetap semangat, jaga kesehatan ya, dan sampai jumpa minggu depan. Tetap sukses ya. Selamat siang. Oh ya, siapa ini? Mary ya? Mary ya, Mary. Pengayaan itu artinya kamu memberikan resume, artinya seperti rangkuman, ya kan? Nah, metode penelitian ini sumbernya banyak sekali. Jadi kalian bisa explore dari berbagai macam sumber, ya. Jadi bukan copy paste dari Bapak, oh ini maksudnya. Jadi dari materi yang sudah ada, kalian resume dari berbagai sumber, ya kan? Seperti itu. Yang kedua adalah mensintesis paper. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa sintesis paper itu kita lakukan resume atau istilahnya meringkas dulu. Kemudian dari setiap paragraf itu carilah pokok pikiran atau gagasan utama dari kalimat tersebut. Selanjutnya dituangkan dengan bahasa sendiri. Membahasakan sendiri. Jadi bukan copy paste, bukan. Paham? Ya. Jadi membahasakan sendiri. Selanjutnya dibuat matrik. Misalnya latar belakangnya ini tadi misalnya seperti gelombang, ya kan? Itu kan banyak ya kan latar belakangnya. Dari intinya itu adalah misalnya Bapak kasih contoh, ya kan? Kajian potensi energi gelombang laut itu dapat merekomendasikan atau dapat guna merekomendasikan pembangunan PLTG LOWC untuk wilayah 3T di wilayah Indonesia yang memiliki wilayah monsun. Nah, seperti itu. Itu cukup, ya kan? Nah, selanjutnya apa tujuannya? Itu apa masalahnya? Apa manfaatnya? Kemudian bagaimana hasil dan pembahasan? Dianalisis, ya kan? Oh, dari hasil analisis tersebut, nah, ternyata bla 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 seperti itu. Menggunakan bahasa sendiri. Jadi sudah di matrik diberikan tabel sendiri. Itu matrik. Jadi nanti dalam skripsi Bapak anjurkan itu Anda mulai saat ini itu mulai konsisten paper apa yang Anda inginkan nanti untuk skripsi, ya kan? Seandainya nanti berubah pun juga tidak masalah, tetapi paling tidak sekarang nyicil waktu. Atau misalnya curi start, sebenarnya istilah curi start tidak bagus ya, mencuri itu kan tidak baik, tapi artinya lebih awal lebih bagus, ya kan? Ide apa yang aku inginkan, topik apa yang aku inginkan, seperti itu. Oke, paham? Ya artinya dari Bapak itu
membaca ini, oh ini seperti ini, berarti saya harus memakai ini. Misalnya saya menggunakan bahasa ini, gitu. Atau diringkas, misalnya, oh dari rujukan lain begini. Iya, iya, iya. Iya sama-sama. Oke, gitu aja ya. Tetap sukses dan semangat ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Mohon maaf karena Bapak ini ada agenda-agenda yang mungkin waktunya yang bisa apa namanya mengatur waktu eh, dari mulai tadi pagi juga apa waktu itu dikejar ya kan ada pertemuan yang lain ya kan nanti minggu depan seperti itu cuman dalam agenda yang lain ya. Selamat siang dan Tuhan memberkati semua. Salam, selamat pagi. Selamat pagi, Chef. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Salam. Ya. Salam, Pak. Yang sorry, Adrisal di ini dulu, di screenshot dulu, screenshot. Siap, Pak. Screenshot dulu. Mau izin teman-teman kameranya diaktifin. Satu, dua, tiga. Siap, sudah, Pak. Oke, makasih banyak ya, Adrisal ya, Bapak close dan selamat siang. Selamat siang, Pak. Salam, Pak. Salam kebajikan. Namo Buddhaya.